Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video atau di tutorial kali ini saya akan sharing ke teman-teman yaitu cara untuk latihan soal AKM atau soal ANBK tahun 2021. Nah, di tutorial sekarang ini kenapa saya membuat video ini ya? Alasan saya membuat video ini yaitu banyak teman-teman khususnya sekolah-sekolah yang menumpang yang bertanya bagaimana cara untuk latihan soal AKM seperti itu. Apalagi teman-teman yang sekolahnya baru tahun ini mengikuti ANBK, tentunya masih bingung bagaimana cara-cara penggunaannya, cara-cara pelaksanaannya ANBK itu. Dan apalagi di tahun 2021 ini adik-adik SD atau sekolah dasar sudah mengikuti ANBK ini. Nah, tentunya pasti lebih sulit dibandingkan dengan adik-adik SMP maupun adik-adik yang SMA. Secara pengalaman saja, sedangkan anak SMA dan SMP saja ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk menghadapi ANBK 2021 ini. Apalagi adik-adik yang masih duduk di sekolah dasar, pasti masih sangat-sangat sulit untuk ujian ANBK ini gitu. Apalagi baru tahun ini atau tahun perdana mengikuti ANBK gitu. Nah, pada saat ini saya akan berikan tutorial cara untuk latihan soal AKM. Ini sangat-sangat persis sekali seperti AKM aslinya atau ujian ANBK aslinya, sangat asli sekali ya. Cuman bedanya kalau sekarang ini kita menggunakan web based ya. Sedangkan kalau kita misalnya ANBK nanti, baik itu kalau kita menggunakan maksudnya untuk mode pelaksanaannya online, berarti kita menggunakan nantinya exam admin online ya. Nah, itu kita menggunakan itu. Sedangkan kalau kita menggunakan semi online, kita harus menginstal VHD dulu di server kita harus menggunakan server sendiri. Begitupun yang model offline gitu. Tetapi kalau yang sekarang untuk latihan soal saja kita bisa menggunakan lewat browser saja ya, browser di internet gitu, gampang saja gitu. Jadi kapanpun dimanapun teman-teman bisa buka, yang penting ada koneksi internetnya gitu ya. Nah, terus kalau kita membuka latihan soal ini tidak perlu harus spesifikasi komputernya harus tinggi seperti maksudnya komputer Proctor dan sebagainya ya, tidak perlu seperti itu. Nah, HP pun bisa ya, jika teman-teman menggunakan HP itu juga bisa. Nah, pertama-tama teman-teman harusnya sudah terhubung ke internet, baik itu komputer atau laptopnya atau perangkat yang teman-teman gunakan. Di sini sudah menggunakan maksudnya saya sudah terhubung ke internet. Di sini sudah connect ya. Nah, saya langsung buka websitenya ini. Teman-teman bisa lihat pusmenjar.kemendikbud.go.id. Ketika teman-teman buka seperti ini, maka tampilan seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman juga membuka lewat web ANBK juga bisa teman-teman ya, ANBK@kemendikbud.go.id. Nah, jika sudah terbuka begini alamat website ANBK-nya, teman-teman langsung klik saja ini contoh soal AKM. Nah, maka tampilannya sama kayak tadi ya, yang ini sama saja ya di sini. Terus jika teman-teman misalnya bingung mengetik seperti apa, teman-teman buka saja Google, misalnya google.com. Nah, terus teman-teman klik di pencarian ayo AKM belajar, ayo AKM Pusmenjar gitu, atau ayo AKM belajar juga boleh, belajar ya. Klik saja. Nah, langsung muncul di sini teman-teman ya. Nah, ini ayo AKM belajar yang ini. Oh, bukan ayo AKM Pusmenjar gitu ya, bukan belajar, Pusmenjar itu. Ayo AKM Pusmenjar. Nah, sudah ya, dia langsung di paling pertama, teman-teman bisa langsung buka. Nah,
sama ya, tampilan seperti tadi. Nanti kalau teman-teman bingung juga, masih bingung ya, linknya ini saya akan sertakan di deskripsi video ini. Cek di deskripsi di bawah ya, saya akan sertakan linknya di situ. Nah, jika sudah muncul seperti ini teman-teman langsung klik saja soal ini teman-teman ya. Bukan soal, ayo coba AKM yang ini gitu. Terus jika teman-teman juga misalnya ingin mau nonton video tentang apa itu AKM, teman-teman bisa langsung klik saja nonton videonya. Nah, di sini ada beberapa video-video yang tentang penjelasan apa itu AKM, teman-teman bisa lihat. Terus di sini ada jenis soalnya, teman-teman bisa lihat ya. Ada numerasi, ada literasi teks fiksi, ada literasi teks informasi. Nah, ini jenis-jenis soal yang akan muncul pada saat AKM ataupun ada ANBK 2021 ini gitu ya. Nah, di sini ada level-level pembelajarannya juga sudah ada. Dari level 1, kelas 1 dan 2 dan seterusnya gitu. Nah, kita langsung klik saja yang ini ya. Ayo coba AKM. Klik saja ini. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman. Nah, langsung kita klik. Ini kan literasi, ada numerasi gitu. Kita pilih yang literasi dulu ya, soal literasi dulu kita klik. Nah, terus kita pilih jenjang sekolahnya kita. Apakah kita mau pilih yang SD, SMP atau SMA? Nah, tentunya ini sesuai dengan jenjang sekolahnya teman-teman gitu. Mau pilih yang mana? Nah, di sini saya misalnya mau pilih yang SD misalnya ya. SD gitu. Nah, oke, terus soalnya literasi, jenjang SD, oke lanjutkan. Nah, di sini tidak perlu kita hapus, kita korek-korek user dan passwordnya, langsung login saja ya, karena ini hanya untuk kita latihan gitu. Dan pada saat ujian aslinya nanti, atau pada saat ujian AKM atau ANBK 2021-nya sama persis seperti ini teman-teman. Kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, langsung login saja. Nah, maka langsung seperti ini, sama persis ya teman-teman ya, sama-sama persis seperti ini. Maka dari itu saya sarankan teman-teman bisa latihan soalnya di sini gitu. Karena sama persis dengan cara-cara pelaksanaan di AKM maupun di ANBK 2021-nya ya, baik yang full online, semi online ataupun yang offline. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan jenis kelamin kita, misalnya di sini laki-laki. Terus soal ujiannya sudah, ketika nama peserta misalnya di sini nama pesertanya nama saya Hendra. Terus tanggal lahirnya misalnya saya buat tanggal lahir di sini. Tanggal lahirnya misalnya saya lahir tahun 2008 misalnya gitu. 1 Januari 2008. Terus tokennya diambil dari mana? Dari sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman ingin mau ganti token, mau refresh juga boleh. Nah, langsung terganti. Kalau teman-teman ingin mau refresh lagi, terganti gitu. Nah, copy saja. Atau teman-teman kalau bingung bagaimana cara mengkopinya, langsung ketik saja di sini. Misalnya ini HCBIFO. HCBIFO. Nah, seperti ini ya. Jika sudah langsung disubmit. Nah, ini tampilannya sama persis kayak di ujian aslinya, teman-teman. Di sini ada nama tes literasi, status tes baru, waktunya ini, terus alokasi waktunya 60 menit. Nah, di sini disertakan dimunculkan berapa alokasi waktunya gitu, langsung mulai. Nah, teman-teman bisa langsung mengerjakan soalnya ya. Nah, di sini misalnya saya mau kerjakan dulu soalnya. Apa minat ini? Misalnya, ini saya isi sembarang saja tanpa ingin membaca lagi ya. Cuman teman-teman nanti yang ingin latihan jangan ikuti seperti ini ya, harus dibaca dulu soalnya, jangan langsung isi sembarang. Karena ini hanya untuk video tutorial, jadi saya isi sembarang saja gitu. Nah, ini soal untuk kita isi ya, misalnya apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan, misalnya berjalan misalnya. Teman-teman nanti baca ya. Kalau ini saya tidak baca ini soalnya, saya langsung isi sembarang saja gitu. Karena kalau saya harus baca, video tutorialnya kepanjangan videonya nanti ya. Nah, misalnya ini, terus apa gitu. Nah, pilih ini jawabannya. Kalau misalnya mau ganti jawaban, klik yang ini teman-teman, ganti jawaban. Gitu ya, klik coba kita langsung terganti ya. Kita ganti jawabannya, misalnya kita ganti yang ini. Soal berikutnya, oke.
soal berikutnya berarti kita pindah ke soal berikutnya. Kalau misalnya teman-teman mau pindah ke soal sebelumnya, klik lagi yang ini, soal sebelumnya. Atau teman-teman masih mau pilih yang ragu-ragu belum yakin, klik yang ini. Seperti itu. Nah, terus kalau kita misalnya mau lihat daftar soal, berapa nomor sih soal sekarang ini yang kita mau kerjakan, kan belum ketahuan kan, kita langsung pilih saja daftar soal ini. Nah, ternyata di daftar soal di sini kita akan mengerjakan soal berjumlah 21 soal ya, 21 gitu. Terus ini informasi soal. Nah, di sini kosong ya. Nah, begitu cara untuk mengikuti soal ujian AKM ataupun ANBK nanti ya. Nah, misalnya sini saya jawab ya sembarang saja ya. Tapi teman-teman jangan mengikuti cara ini ya, harus teman-teman baca dulu. Begitu. Nah, jika sudah selesai teman-teman mengerjakan soalnya, langsung di sini ada konfirmasi tes ya. Jika sudah selesai, kita langsung klik saja selesai tes. Jika teman-teman rasa soalnya belum selesai dikerjakan, langsung klik saja kembali gitu ya. Nah, karena kita sudah selesai, langsung kita klik selesai tes. Nah, di sini sudah ada review hasil teman-teman ya. Dan di sini juga langsung kita ketahui apakah jawaban kita tadi salah atau benar. Nah, di sebelah ini jawaban kita, sedangkan ini adalah kunci jawabannya. Jadi ketahuan kalau memang jawabannya sama berarti jawaban kita benar gitu. Kalau berbeda berarti jawaban kita salah. Ini jawaban yang hasil yang kita jawab tadi, sedangkan ini adalah kunci jawabannya. Nanti teman-teman lihat akan kita akan kelihatan ya, maksudnya jawaban-jawaban kita yang salah maupun yang benar. Nah, jika teman-teman ingin mengunduh hasilnya, teman-teman langsung klik ini ya untuk mendownload hasilnya. Maka filenya dalam bentuk PDF, kita simpan di dokumen. Nah, hasil ini ya, ini hasil unduhannya, bisa kita lihat seperti ini. Ketika kita buka hasil, nah seperti ini teman-teman. Ini hasil uji coba AKM, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti inilah apa yang kita jawab. Jadi kita tahu ternyata saya masih salahnya di sini, saya benarnya di sini gitu. Kita close dulu. Setelah itu kalau misalnya kita mau log out, kita langsung ke logout. Nah, itu tadi jenjang SD teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memilih jenjang SMP maupun SMA, nah, itu caranya sama saja gitu ya, sama saja. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan pada saat ini untuk latihan UNBK ini sama-sama persis dengan seperti ujian aslinya gitu ya, ujian ANBK dan AKM nantinya gitu. Jadi saya sarankan teman-teman bisa belajar latihan soalnya di website pusmenjar.kemendikbud.go.id yang saya sudah tampilkan pada saat ini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.